Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 443 077. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian kombinasional yang saya buat. Di mana di sini terdapat rangkaiannya dan di sini terdapat timing diagramnya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi pada timing diagram ini tuh terlihat bahwa input A base-nya 0, maka output Z-nya akan menyala. Itu ditandai dengan output LED pada pin 163. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat lagi pada timing diagramnya, A-nya menyala, B-nya mati, C-nya mati, maka akan mati. Bisa kita buktikan untuk input A-nya berada di switch 1, jika dinyalakan maka outputnya akan mati. Begitu juga pada sekunya yang ketiga, bila A-nya mati, B-nya menyala dan C-nya mati, maka output Z-nya akan menyala. Berarti B tersebut pada switch nomor 2, output dari LED tersebut akan menyala. Nah, bisa kita lihat menyala. Lalu percobaan yang keempat, bila A menyala, B menyala, dan C mati, maka outputnya akan menyala. Di sini switch 1 dan 2 menyala, maka LED-nya menyala. Dan mungkin sekian praktikum rangkaian kombinasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 443 077. Jadi saya akan menjelaskan praktik rangkaian kombinasional yang kedua. Dimana di sini terdapat rangkaian yang saya buat, terdapat 3 input dan 1 output, dan ini merupakan timing diagramnya. Pada timing diagram yang pertama, input A, B, C bernilai 0 dan outputnya maka menyala. Seperti yang terlihat pada frame tersebut, LED menyala meskipun pin-pinnya mati. Lalu yang kedua, misalkan kita input A nya menyala, yaitu pin 1 yang switch 1, maka outputnya masih tetap menyala. Lalu jika switch A mati dan B menyala, bernilai 1, dan C mati dan D mati, maka LED-nya akan mati. Nah, mungkin sekian praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 443 077. Di sini saya membuat rangkaian kombinasional yang ketiga, di mana di sini terdapat 5 input, yang dimana input pertama pin 1 dimulai dari 1S dan seterusnya ke A, B, dan D1, D2, dan seterusnya. Lalu outputnya ada U dengan pin 163, dan ini merupakan timing diagramnya. Bisa kita lihat pada timing diagramnya, untuk agar output nyala maka diperlukan input S mati, input A mati, input A menyala, input B mati, input B underscore menyala, input D1 menyala, dan seterusnya mati. Bisa kita uji di sini A underscore atau pin 3 menyala, lalu pin 5 menyala dan pin 6 menyala. Nah, maka seperti yang terlihat LED atau outputnya menyala. Begitu juga untuk yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 443 077. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian multiplexer yang saya buat. Nah, di sini terdapat 6 input di mana 1 output, di mana dilihat dari timer diagramnya, ketika inputnya 0 semua, maka outputnya juga bakal 0. Bisa kita buktikan pada CIC-nya, inputnya 0 semua, maka outputnya juga 0. Bagaimana cara menyalakannya? Di sini jika kita menginputkan pin A, nilai A tersebut 1, maka outputnya Z juga bakal bernilai 1, atau nanti outputnya bakal nyala. Bisa kita buktikan. Nah, maka LED-nya menyala. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desa Adriansyah di 23443. Ini saya sedang membuat rangkaian demultiplexer di mana pada rangkaian tersebut memiliki dua input dan memiliki dua output. Pada outputnya, bila kita isikan input A dan B bernilai 0, maka output F1 akan menyala. Seperti yang dapat kita buktikan, inputnya 0, maka output F1 bakal menyala. Lalu bagaimana ketika kita ingin menyalakan F2 atau output F2, kita dapat menyalakan B1 dengan bernilai 1. Kalau kita buktikan, nah A1 bernilai 0 dan A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka output LED akan 1. Output F2 bakal bernilai 1 atau menyala. Bila kita memberi nilai pada keduanya, maka output akan mati seperti yang terlihat pada rangkaian timing diagram. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Adriansyah di 2344307. Di sini saya membuat rangkaian encoder di mana dapat dilihat pada rangkaian tersebut terdapat 9 input dan 4 output. Dan ini merupakan timing diagramnya, di mana bisa dapat kita buktikan ketika semua value inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Bisa dapat dibuktikan pada trainernya. Lalu bila mana kita beri input nilai 1, maka terdapat output yang akan menyala. Lalu bagaimana jika kita ingin menyalakan semua outputnya? Kita dapat ambil contoh pada bagian yang menyala. Nah, seperti ini bisa kita lihat terdapat value yang menunjukkan bagaimana cara outputnya menyala. Di sini agar semua output menyala, dimulai dari pin 2 bernilai 1, pin 3 bernilai 1, pin 4 bernilai 1, pin 5 bernilai 1, pin 6 bernilai 1, dan pin 8 bernilai 1. Dapat dilihat semua output menyala dan sesuai pada timing diagram tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Adriansyah di 2344307. Ini saya membuat rangkaian encoder yang kedua, di mana terdapat 3 input dan 4 output. Nanti kita akan membuktikan. Di sini merupakan timing diagramnya, di mana dapat terlihat dari timing diagram, bila semua inputnya 0, maka terdapat output yang nyala yaitu F1, dan ini merupakan inputnya 0. Lalu bila kita ingin menyalakan output yang kedua, maka kita nyalakan input yang pertama. Nah, maka dapat dilihat outputnya menyala pada F2. Lalu jika selanjutnya kita mau mencoba output yang ketiga, kita naikkan F yang input yang kedua, maka dapat dilihat output yang ketiga menyala. Lalu kita akan coba menyalakan output yang keempat dengan menyalakan input pin 1 dan pin 2. Nah, dapat terlihat output yang keempat menyala. Lalu bagaimana bila kita ingin mematikannya? Kita cukup naikkan input yang ketiga yaitu pin 3. Nah, dapat lihat semua output LED-nya sudah mati. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Adriansyah di 2344307. Di sini saya membuat rangkaian counter yang pertama, di mana bisa dilihat terdapat satu input yaitu clock dan beberapa output, ada 4. Lalu ini merupakan timing diagramnya, yang dimana nanti kita bakal sesuaikan dengan trainer IC-nya. Nah, dapat dilihat untuk awalan tuh sebenarnya mati, tetapi saat kita inputkan nilai clocknya, maka akan membentuk sebuah pola yang sesuai dengan timing diagram. Seperti yang dapat dilihat, terdapat LED 1 yang menyala, tetapi saat kita matikan, LED tersebut menambah menjadi 2, jadi 3. Dan kembali ke pola sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Adriansyah di 2344307. Di sini saya membuat sebuah rangkaian counter yang kedua, di mana dapat dilihat terdapat satu input yaitu dari clock dan 4 output. Nah, ini merupakan timing diagramnya yang nanti akan kita sesuaikan pada trainer.
dan di sini akan membentuk sebuah pola tertentu yang sesuai dengan timing diagram. Yang dapat dilihat di sini sebelumnya input dan outputnya sama-sama bernilai 0. Nah, nanti akan kita coba kita tambahkan input yaitu clock, maka terdapat LED yang menyala, dan kita matikan juga terdapat LED yang menyala, dan akan membentuk sebuah pola sesuai timing diagram. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Indonesia di 234307. Di sini saya membuat Sebuah rangkaian gerbang logika menggunakan VHDL, dan ini merupakan codingannya, dan ini merupakan timing diagramnya. Seperti yang dapat dilihat, ketika semua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1, dan kalau di trainernya outputnya akan menyala meskipun semua pinnya mati. Dan ini jika kita ingin mematikannya, kita bisa pakai pin yang pertama, kita bernilai 1 kan, maka semua output dan inputnya akan bernilai 0, dan ini outputnya bernilai 0. Lalu bagaimana cara menyalakannya lagi? Kita juga bisa membuat pin 2 atau nilai B bernilai 1, dan ini menyala. Dan mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Indonesia di 234307. Di sini saya membuat rangkaian gerbang logika tetapi menggunakan bahasa VHDL, dan di sini terdapat sebuah codingannya di mana dapat terlihat ini merupakan rangkaian logika N sederhana, dan ini merupakan timing diagramnya. Di sini dapat terlihat timing diagramnya. Ketika inputnya 0, maka outputnya juga akan 0, dan ketika inputnya 1 tapi input keduanya 0, maka outputnya akan 0. Dan di sini dapat terlihat ketika inputnya dua-duanya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1 atau menyala. Nah, akan kita buktikan. Ini merupakan yang ke-1, pin 1 tidak menyala. Ini pin 2 tidak menyala juga. Tapi jika kita nyalakan kedua pin tersebut, akan menyala sesuai pada logika yang terdapat timing diagram. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Indonesia di 234307. Di sini saya membuat sebuah rangkaian lagi Menggunakan decoder menggunakan VHDL, dan ini merupakan timing diagramnya. Memang terlihat agak sulit dibaca buat timing diagramnya karena terlalu banyak, dan kita bisa lihat pada sebuah timing diagramnya terdapat outputnya menyala ya, bagian ini chip enable. Untuk memudahkan membacanya, kita lihatnya di bagian value sebelah sini, dan di bagian sini kita akan sesuaikan agar outputnya menyala, dimana terlihat dari address 4 itu menyala. Ini tuh merupakan pin 5 yang menyala, pin 6, pin 7, pin 45, pin 46, dan bisa dilihat outputnya menyala. Lalu jika kita matikan salah satunya, maka outputnya akan kembali mati. Dan mungkin bisa disesuaikan lagi sama timing diagramnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Indonesia di 234307. Di sini saya membuat sebuah 7 segmen menggunakan VHD, dan ini merupakan timing diagramnya. Mungkin kita langsung coba aja kepada trainernya, dan ini merupakan outputnya. Kita bakal mengatur inputnya dari pin switch ini. Nah, cara kerjanya seperti bilangan biner, di mana ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini A. Berarti kamu nanti nge-video lagi kan?
Gak boleh, kamu harus ditutupin octocaplernya. Ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, nomor 3.7. Di sini membuat rangkaian VHDL yang infrared. Dan ini merupakan kodenya, terdiri dari 3 program. Dan ini merupakan timing diagramnya. Nah, terus gimana outputnya? Jadi pertama-tama di sini tuh kita punya 4 pin input, 3, 4, 5. Juga ada ada input dari sebuah sensor ini. Nanti outputnya berupa LED di sini. Nah, contohnya tuh ini misalkan kita nyalakan yang ketiga, maka akan nyalakan salah satu. Nah, ketika kita tutup si sensor ini tuh, maka dapat dilihat ya outputnya menyala. Ketika kita lepas, outputnya akan mati. Ini kita nyalakan. Nah, terus untuk output pin input 4 sendiri sama seperti sebelumnya, tapi kita bisa atur kecepatan perpindahan outputnya lewat clock ini. Nah, untuk cara kerjanya sama seperti sebelumnya, kita bisa memberikan input sensor yang nantinya outputnya akan berdampak pada LED. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, nomor 3.307. Di sini saya membuat sebuah rangkaian pakai VHD yang rangkaian keypad. Nah, ini merupakan codingannya dan ini merupakan timing diagramnya. Kita langsung aja ke trainernya. Di sini terdapat sebuah keypad sebagai input dan segmen ini bakal jadi output. Misalkan nih kita kasih input 1 sebanyak 4 kali, maka segmennya berubah. Begitu juga untuk seterusnya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223 dari kelas 2 S4. Di sini saya ingin memberikan hasil praktikum saya mengenai LCD di praktikum ke-6. Dan ini merupakan hasilnya di mana terdapat lamaran di Pelabuhan Bandung by Diaz A. Nah, ini merupakan kodenya. Dan ini merupakan kode yang saya ubah di LCD mcp.mif, dimana ini merupakan selamat, ini datang, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, nomor 3.307. Di sini saya membuat sebuah rangkaian dot matrix. Ini merupakan codingannya dan ini merupakan timing diagramnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nih, cara kerjanya tuh kayak gini. Jadi ini buat output dot matrixnya dan ini kita bisa atur sebagai pin inputnya. Misalkan kita pilih 2. Juga ada input dari clock. Nah, kalau misalkan kita pindahin si clocknya, nanti bakal mengatur kecepatan dan perpindahan dari dot matrixnya. Misalkan nih kita tambahin lagi kecepatannya jadi 2 kali, tuh kan jadi nambah cepet. Kalau misalkan saya dicepetin lagi, malah makin nambah cepet, takut rusak. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah dari kelas 2 C4, NIM 223 Sini saya akan menjelaskan praktikum ke-8 mengenai 16 segmen. Nah, ini merupakan codingan dari examples-nya. Lalu ini merupakan timing diagramnya. Nah, oke, kita langsung ke trainernya aja. Jadi untuk mengatur 6 segmen, kita atur dulu pin JP15-nya ke tengah dan kiri. Nah, setelah diatur, kita mulai ke praktikumnya. Nah, di sini terdapat switch. Pada keterangan modul, switch 1 itu untuk
mereset, switch 2 itu untuk menjalankan secara otomatis seperti ini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Lalu dari switch 3 sampai dengan switch 8 itu merupakan representasi dari angka-angka. Misalkan contohnya angka 3 berarti 1. Lalu 4, switch 4 berarti 2. Keduanya dinaikkan menjadi 3. Kita ingin 4. Naikkan angka 5. Kita ingin angka 5 naikkan angka 3. Kita ingin 6 naikkan angka 4. Kita ingin 7 angkat ketiga-tiganya. Nah, representasi tersebut dari switch 3 sampai dengan switch 8. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Adriansyah di nomor 23 dari kelas 2 SMP. Di sini saya sedang memperlihatkan hasil praktikum ke-9 yaitu rotary encoder. Nah, pertama-tama ini merupakan kode dari sampelnya dan ini merupakan timing diagramnya. Oke, kita langsung ke cara kerjanya. Yuk. Nah, cara kerjanya, karena rotary encoder dibutuhkan sebuah encoder, di sini encoder tersebut rusak sehingga kita memakai sebuah switch untuk mengaturnya. Nah, di sini dalam modul dikatakan bahwa jika ingin menjalankannya, kita atur switch 1 ke posisi on, tetapi karena switch satunya rusak sehingga saya pindahkan ke switch 45. Nah, kita nyalakan. Sebelumnya posisi awal seperti ini. Nah, untuk menjalankannya kita akan menaikkan switch 2. Maka dapat dilihat 7 segmen tersebut menghitung angka. Nah, lalu jika ingin ini merupakan searah jarum jam. Jika ingin berlawan arah jarum jam, kita aktifkan juga switch 3. Dapat dilihat 7 segmen menghitung mundur. Nah, jika switch 4 diaktifkan, maka perhitungan akan mencapai huruf. Mencapai C, F, dan seterusnya. Lalu ada juga fungsi dari clock, di mana clock tersebut berfungsi untuk mengatur kecepatan. Misalkan kita atur sebuah clocknya ke 1, sehingga setiap 1 detik dia akan bertambah. Jika kita tambah kedua, dia akan bertambah cepat. Begitu juga bila kita tambah 3, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian praktikum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Adriansyah di nomor 23 dari kelas 2 SMP. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-10 terkait mengontrol motor stepper menggunakan keypad. Ini merupakan sintaks kodenya dan diberikan example, dan ini merupakan timing diagramnya. Nah, lanjut aja ke trainernya. Di ini terdapat problem buat 7 segmennya. Ketika kita pindahkan jumpernya pada modul ke kiri, maka dia akan mati, sehingga kita menggunakan opsi buat ke kanan terlebih dahulu. Nah, inputnya terdapat dari keypad, dari switch yang 1 dan 2, 1 untuk reset, 2 untuk menjalankan, pulse, dan outputnya motor stepper ini akan bergerak. Nah, kita atur dulu kecepatannya akan kita buat. Di sini kita aturnya 100. Nah, di sini memang tidak tampil. Lalu kita naikkan kedua untuk menjalankannya. Lalu kita klik push. Maka ini akan menjalankan motor stepper 100 langkah. Tetapi karena kita clocknya dipercepat menjadi 3, maka akan menjadi lebih cepat. Kita coba lagi. Kita reset ke 1. Lalu kita buat 100, naikkan angka 2, kita jalankan, maka kecepatannya akan lebih lambat.
Dan ini merupakan kecepatannya seharusnya mengikuti angka 100. Kita cepatkan saja. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriansyah, nomor 23 garis 4. Ini saya akan menjelaskan praktikum ke-11, yaitu mengontrol motor DC menggunakan keypad 4x4. Nah, cara kerjanya sama seperti sebelumnya, di mana ada terdapat input switch yang ketika kita masukkan switch 2, lalu masukkan keypad dan kita menjalankannya. Tetapi saya sudah mengikuti cara-cara yang di modul, seperti pin yang terdapat pada segmen ke kiri kan dia tidak menyala, tapi ketika ke kanan kan dia menyala. Lalu ketika saya klik tombol push, harusnya ini berputar. Nah, kita coba di osiloskopnya, di mana untuk groundnya 2 dari atas dan untuk positifnya 1 dari bawah. Dan seperti yang dapat terlihat, terdapat sinyal sinusoidal. Nah, mungkin outputnya tidak menyala untuk motor DC-nya, tapi saya sudah mengikuti semua langkah-langkah yang terdapat dalam modul. Cara kerjanya sama seperti praktikum 10. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriansyah, nomor 23443077 dari kelas 4. Di sini saya menjelaskan praktikum ke-12 terkait musiki. Di sini terdapat kode example yang setelah diberikan, lalu ini merupakan timing diagramnya, lalu bagaimana cara kerjanya. Nah, di trainer ini output dari musiki tersebut terdapat pada blok audio. Nah, akan tetapi pada blok audio tersebut terdapat kerusakan sehingga kita dapat melihat outputnya lewat pin yang terdapat pada LED. Nah, jadi cara kerjanya bisa dilihat ketika saya menekan tombol 0, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, audio tersebut akan menyala ketika kita menekan tombol yang terdapat pada keypad 4x4. Misalkan di sini saya tekan angka 1, maka terdapat LED yang menyala menandakan terdapat input yang diberikan. Lalu tombol kedua, tombol 3, tombol 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Nah, apabila audio tersebut tidak rusak, maka akan mengeluarkan not suara. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriansyah, nomor 23443077 dari kelas 2 4. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-10. Praktikum ke-13 terkait analog to digital converter. Di sini terdapat kode example yang disediakannya, lalu di sini terdapat timing diagram VWF-nya. Nah, gimana cara kerja dari analog to digital converter? Langsung aja ke trainernya. Jadi di sini yang akan kita lakukan, kita akan melihat dari outputnya dari segmen, lalu ada variabel resistor dan ada pin switch. Nah, jadi cara kerja dari analog digital converter itu kita akan mengkonversi nilai analog ke nilai digital. Nah, tetapi akan juga dikonversi dari nilai heksa ke nilai desimal. Di sini contohnya terdapat nilai heksadesimal FF, ya berarti 255. Nah, bagaimana jika kita putar? Lalu kita atur pin switchnya, maka dapat dilihat terdapat nilai AF 175 ataupun nilai AE bernilai sekian. Nah, nilai tersebut tuh tergantung bagaimana input dari nilai variabel resistor yang kita atur, dan nilainya bisa dapat berubah-ubah. Terdapat AF 175, terdapat AE 174.
Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223430077 dari kelas 11 4. Di sini saya menjelaskan praktikum ke-14 yaitu DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, ini merupakan kode sampel yang diberikannya. Lalu ini merupakan timing diagramnya. Nah, langsung aja ke trailernya. Jadi, cara kerjanya tuh kita bakal mengukur sebuah nilai analog yang telah dikonversi, digital yang telah dikonversi, yang nantinya outputnya akan ada suara frekuensi dan ada gelombang. Nah, untuk menjalankannya kita enable A dulu switch HBR1, yaitu switch nomor 6. Nah, setelah dijalankan kita bisa mengatur suara frekuensinya dari switch 1 sampai switch 15. Di sini sebagai contoh saya akan menaikkan switch 1, maka akan terdengar suara. Dan nanti akan bisa dilihat sinyal analognya ketika saya menyambungkan sebuah chord. Lalu bisa saya naikkan suara frekuensinya. Saya naikkan lagi. Ini switch 3, switch 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.